saat dalam penderitaan. Bahkan kitab Filipi pasal yang kedua dikatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, dia dalam rupa hamba. Dan dalam rupa hamba dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Inilah Adam kedua. Inilah perwakilan manusia yang diperkenan di hadapan Allah. Yang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan kita bersatu di dalam Dia, maka kita pun mengalami anugerah yang besar. Itulah Injil. Jadi Injil di dalamnya terkandung kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Haleluya. Nah, pada bagian berikutnya saya akan menyampaikan dua perkara, dua fase, dua hal, dua tahapan di dalam Injil. Apa kuasa di dalam Injil? Ada dua kuasa di dalam Injil. Yang pertama kuasa merobohkan, yang kedua kuasa membangun. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia di kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan begini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Di dalam kuasa firman Tuhan, di dalam kuasa Injil ada dua fase kuasa. Yang pertama merobohkan, yang kedua membangun. Apa yang dirobohkan? Yang pertama kita akan lihat fase merobohkan. Fase merobohkan. Kita terlahir di garis keturunan Adam dan bersatu dengan Adam, dan kita tahu apa yang dilakukan Adam saat dia jatuh dalam dosa. Ketika Allah datang di taman itu dan menanyakan di manakah engkau Adam, yang dilakukannya adalah dia bersembunyi, dan kemudian bukannya dia bersembunyi, tetapi kemudian dia menutupi ketelanjangannya dengan merusak alam, menutupi ketelanjangannya dengan merusak ciptaan yang lain. Dia menyemat dedaunan ara untuk menutupi ketelanjangannya. Itu Adam yang pertama. Ya, dengan merusak ciptaan lain, dia menutupi ketelanjangannya, dia berusaha menjadi baik, dia berusaha menolong dirinya dengan kebaikannya, dengan prestasinya, dengan kehormatannya, dengan nama baiknya, dengan semua daya dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Tetapi saat manusia ketemu dengan Injil, saat orang mendengar berita Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu dia tergabung di dalam kuasa Injil, dan kuasa Injil mulai bekerja secara nyata dalam diri orang itu. Maka yang terjadi selanjutnya perobohan, perombakan total. Semua apa yang dibangun oleh manusia itu diruntuhkan oleh Injil. Diruntuhkan oleh Injil. Untuk apa? Untuk frase yang kedua, untuk dibangun kembali. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tatkala orang-orang Yahudi pada waktu itu begitu bangga dengan bangunan bait suci di Yerusalem. Bait suci yang begitu megah, yang pada waktu itu dibiayai oleh Herodes, dan semua lapisan-lapisan dindingnya dilapisi dengan emas. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata, ada kalanya tidak ada satupun batu yang akan tersusun satu dengan yang lain. Robohkan bait Allah itu, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kuasa di dalam Injil ada dua frase. Frase merobohkan dan frase membangun. Apa yang dirobohkan? Semua usaha-usaha kita untuk berkenan kepada Tuhan. Semua usaha-usaha kita yang mengalir dari daya kekuatan manusia diruntuhkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada satupun manusia yang mengakui bahwa dia berkenan karena keberadaan dirinya. Sebab tidak ada satupun manusia yang berkenan. Sehingga manusia mengakui, saya dibenarkan karena iman, saya dibenarkan karena anugerah. Ada satu cerita yang untuk menggambarkan semuanya ini. Satu kali ada seorang nenek yang sangat tua,
yang memiliki sebidang tanah, yang di atas tanah itu berdiri rumahnya yang dia tinggali selama puluhan tahun. Hingga satu saat dia akan menjual tanah dan bangunan itu, dan sudah ditawarkan kemana-mana tapi tidak ada yang mau beli karena memang harganya sangat tinggi. Menunggu sekian lama sampai akhirnya ada seorang yang begitu sangat kaya datang dari kota dan mensurvei tanah dan rumah itu. Dan setelah mensurvei tanah dan rumah itu, kemudian terjadilah kesepakatan bahwa rumah dan tanah itu akan dibeli oleh orang tersebut. Lalu dibuatlah sebuah perjanjian, lalu perjanjian juga untuk bertemu beberapa minggu kemudian guna melakukan pelunasan pembayaran. Lalu apa yang terjadi? Ketika mendengar hal itu dan sudah ada pembeli yang sudah sepakat dengan harga yang tinggi itu, lalu nenek ini sangat gembira, sangat senang. Dan karena saking senangnya dia berpikir untuk melakukan sesuatu supaya ketika seminggu kemudian orang itu datang, orang itu akan senang dengan rumah dan tanah itu. Lalu apa yang dibuat oleh perempuan itu? Dia mulai membenahi semua ruangan-ruangan dan bagian-bagian rumah yang mulai sudah reot. Dia beli material dan dia bangun, dia perbaiki. Setelah semuanya dalam keadaan baik, kemudian dia dicat ulang, dicat dengan sangat bersih. Lalu setelah selesai, dia sangat puas dengan itu, dan dia berpikir bahwa nanti orang kaya itu pasti akan senang melihat rumah yang sudah makin baik, tidak seperti minggu lalu. Hari H pun datang. Apa yang terjadi? Kemudian orang kaya ini datang, dan ketika orang kaya ini datang, si nenek berharap orang kaya ini akan senang dan akan memuji perbuatan yang dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru berbeda. Orang kaya ini kemudian malah heran, geleng-geleng. Lalu dia berkata kepada nenek, nenek, apa yang telah kau perbuat dengan rumah ini? Lalu si nenek menjawab, oh maaf Tuhan, apakah Anda tidak suka dengan warna cat ini? Saya sungguh mohon maaf Tuhan, karena kemarin saya tidak konfirmasi dengan Anda warna cat seperti apa yang kemungkinan Anda suka. Bukan begitu. Mengapa kau lakukan semua ini? Untuk apa kamu buat? Loh, supaya Tuhan senang. Karena kemarin, seminggu yang lalu Tuhan melihat rumah itu begitu jelek. Rumah ini begitu tidak layak. Sekarang saya sudah membetulkan semuanya. Saya sudah cat ulang. Itu untuk Tuhan. Perbuatanmu sungguh sia-sia dan sungguh bodoh, Nek. Sebab yang saya akan beli bukan rumahnya. Yang saya akan beli adalah tanahnya. Jadi kamu tidak perlu memperbarui rumah ini dan mengecat sedemikian rupa, sebab semua bangunan ini akan saya runtuhkan. Untuk nanti akan aku bangun rumah yang sesuai dengan impianku, rumah yang sesuai dengan idamanku, rumah yang mewah, rumah yang modern, rumah yang nyaman untuk ditinggali, rumah yang begitu memukau banyak orang. Itu tujuanku membeli tanah ini. Saya bukan membeli rumah, tetapi saya membeli tanah yang di atasnya akan kubangun rumah seperti yang aku angan-angankan selama ini. Nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, akhirnya rumah itu diruntuhkan, betul. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan tua itu sangat sia-sia. Lalu di atasnya kemudian dibangun satu bangunan yang begitu megah, yang begitu modern, yang begitu nyaman untuk ditinggali. Kisah ini menggambarkan tentang kuasa Injil. Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara, pertama-tama untuk meruntuhkan semua bangunan-bangunan yang sudah sejak awalnya salah. Karena kita diperanakkan di dalam dosa, kita bersatu dengan kemanusiaan Adam yang memberontak itu. Dan setiap hari kita
mengusahakan keberkenanan kita dengan bersandar pada kebaikan kita, bersandar kepada kekuatan kita, bersandar pada akal budi kita, bersandar pada nama baik kita, dan semuanya itu tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus berubah. Kita harus bersandar hanya pada iman di dalam Tuhan Yesus. Kita bersandar pada anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lalu kita izinkan Tuhan membangun bangunan baitnya dalam kehidupan saya dan saudara, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan isi hatinya, sesuai dengan impiannya sejak dunia belum dijadikan. Wow, luar biasa. Relakan bagian-bagian dalam hidup saya dan saudara untuk diruntuhkan. Relakan Bapak Ibu Saudara. Relakan, izinkan Tuhan membangun. Oleh sebab itu kalau saya dan saudara ada keinginan-keinginan yang kadang-kadang tidak tercapai, bersyukur. Tuhan sedang merobohkan kita untuk kemudian membangun bangunan baru. Kalau saya dan saudara berada dalam kesulitan, berada dalam tantangan, ayo bersyukur kepada Tuhan. Tetap jaga ketaatan kita dengan Tuhan. Izinkan Dia meruntuhkan ego kita, meruntuhkan kepongahan hidup kita, untuk selanjutnya Dia membangun satu bangunan bait Allah, yaitu hidup kita dengan bangunan baru. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada banyak orang menginginkan dan memimpikan perjumpaan dengan Tuhan untuk pertama kalinya. Itu perjumpaan yang begitu indah, seperti sahabat lama yang sudah sekian puluh tahun lamanya terpisah lalu ketemu lagi, dan itu pertemuan yang begitu indah. Namun kadang-kadang tidak seperti itu. Kita lihat Abraham. Saat Abraham bertemu dengan Tuhan, apa yang dialaminya? Bangunan kehidupan yang sudah sekian lama ia bangun dengan keluarga, usaha, bisnis, nama besar, kekayaan, uang sudah begitu banyak. Di kota yang sangat metropolitan di lembah Sumer, Mesopotamia, Allah menjumpai Abraham untuk kemudian diperintahkan keluar dari keluarga, keluar dari negerimu, menuju ke tempat di mana aku akan tunjukkan. Abraham diruntuhkan untuk satu bangunan yang agung dan mulia dibangun di atas kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara, berita ini memang kurang menyenangkan di telinga kita, tetapi ini bagian sangat penting yang harus saya dan saudara pahami, bahwa dalam Injil ada dua frase. Frase pertama adalah frase meruntuhkan, lalu selanjutnya frase kedua pembangunan. Mari jangan biarkan Allah berlama-lama karena kekerasan hati kita, karena keras kepala kita, karena tegar tengkuk kita. Kita tidak rela diruntuhkan sehingga kita tidak segera dimulai pembangunan yang baru dalam hidup saya dan saudara. Kadang-kadang perjumpaan dengan Tuhan, kadang-kadang bukan sesuatu yang enak untuk daging kita. Tapi bersyukurlah, karena untuk sementara tidak enak untuk daging kita, tapi untuk selama-lamanya itu nikmat untuk hidup saya dan saudara. Satu kali ada bagian terakhir yang akan saya sampaikan, yang akan menutup dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, satu kali ada seorang guru musik yang sangat luar biasa. Lalu dia punya murid yang begitu pintar luar biasa juga. Ketika itu kemudian dia murid yang paling lihai, baik dalam olah vokalnya maupun di dalam dia memainkan piano. Namun satu kali ditanya oleh orang, apakah menurut kamu muridmu yang paling pintar itu sudah berhasil? Sudah matang, sudah sempurna? Nah, kemudian si guru ini berkata, belum. Kenapa belum? Bukankah dia gemblang? Bukankah semua nilai-nilainya bagus? Bukankah dia memang
sangat pandai. Ya, benar. Tapi belum. Dia baru menyanyi dengan teori. Dia baru menyanyi dengan skill. Tapi belum menyanyi, belum memainkan musiknya dengan hati. Mengapa? Karena sepanjang hidupnya dia orang yang sangat nyaman. Segalanya mudah bagi dia. Sehingga tidak ada rasa, tidak pernah dia mengalami kesedihan, tidak pernah dia mengalami penderitaan, sehingga hidupnya hambar. Hingga kemudian beberapa tahun kemudian, setelah anak ini juga belajar untuk bertemu dengan hidup yang sesungguhnya, dan kemudian kembali bertemu dengan profesornya ini, apa yang terjadi ketika dia menyanyi dengan hati. Kenapa? Dia sudah melewati satu proses kehidupan yang nyata dalam hidup ini. Sehingga akhirnya dia benar-benar menjadi seorang penyanyi dan menjadi seorang pemain piano yang sempurna. Jadi Bapak Ibu saya dan Saudara, mari bersama-sama kembali bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Kuasa ini sungguh luar biasa. Dan kuasa ini dibutuhkan oleh semua manusia. Kabar, sekali lagi, kabar yang paling baik untuk seluruh umat manusia adalah Injil. Oleh karena dorongan inilah, maka gereja ini harus gereja yang memberitakan Injil. Oleh karena dorongan inilah, maka semua jemaatlah orang-orang yang bergairah di dalam Injil, supaya kita terus berada di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Baik. Tuhan Yesus memberkati, dan ini menjadi berkat bagi setiap saya dan saudara. Haleluya. Amin.